Shalom teman-teman semua dari Teologi 2021. Perkenalkan, kami dari presentasi kelompok hermeneutik dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang epistemologi firman dan roh. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Samuel, yang kedua ada Pak Mulyanto, yang ketiga ada Ibu Priscilla Elsie Simbolon, yang keempat ada Pak Narson, yang kelima ada Jonathan Petek Numan Tobing, dan yang terakhir ada Gabriel Sasea. Oke, kita masuk dalam pembahasan kita yang pertama, epistemologi firman dan roh. Nah, hermeneutik Alkitab itu adalah hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang menganut epistemologi wahyu yang memberikan peran penting bagi kitab suci dalam wahyu itu. Nah, sebuah epistemologi yang benar itu menghubungkan antara kitab suci dan pengalaman. Ini yang penting. Dan berikutnya, Alkitab mengajak kita untuk memahami dimensi realitas yang lebih menyeluruh, yaitu tentang realitas tentang Allah sebagai sang pencipta kita dan sebagai penebus, yang dipahami secara lebih khusus, secara teologis. Namun pada akhirnya, Kristus harus menjadi Tuhan atas epistemologi kita, serta segala sesuatu yang lain. Ya, epistemologi ini lebih kepada pengetahuan tentang firman dan roh. Nah, pengetahuan kita tentang firman dan roh harus di atasnya adalah Kristus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Berikutnya, dalam sistem kepercayaan dalam sistem kepercayaan menerima begitu saja beberapa premis filosofis yang tidak dapat dibuktikan kepada orang lain. Premis yang seringkali tidak dapat dibuktikan oleh sistem kepercayaan itu sendiri. Contohnya adalah empiris yang menawarkan metode terbaik yang dikembangkan untuk mempelajari detail tentang penciptaan itu sendiri. Bahkan filsafat pengantar sering mengamati bahwa seseorang tidak dapat membuktikan secara empiris asumsi tersebut. Jadi pendapat tentang penciptaan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris. Namun sistem kepercayaan juga tidak dapat membuktikannya. Kemudian jenis bukti yang terbaik yang tersedia, yang paling berguna yang kita dapat tahu, yaitu yang pertama tentang historiografi, yang kedua adalah jurnalisme, dan yang ketiga adalah komunikasi antar pribadi yang juga sebenarnya seringkali gagal memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Nah, sementara metode ilmiah sangat bermanfaat bagi umat manusia. Jika semua kebenaran terbatas hanya pada apa yang dapat direplikasi dalam eksperimen, kita perlu, seperti disebutkan di atas, membuang tidak hanya teologi, tetapi juga disiplin ilmu seperti historiografi dan jurnalisme. Nah, pendekatan empirisme ini yang penting dapat menunjukkan bukti yang mungkin ada tentang Tuhan yang bertindak di dunia. Tetapi interpretasi bukti itu, kecuali untuk potensi pemalsuannya, berada di luar kompetensi empiris dalam arti yang paling ketat. Faktanya, proses interpretasi itu sendiri melibatkan lebih dari sekedar observasi dan eksperimentasi. Yang terakhir, teori ilmiah menggunakan model dan kesimpulan dari penjelasan terbaik yang tersedia saat ini, meskipun ini harus muncul dari akumulasi data empiris dan dapat diuji, terutama yang dipalsukan secara empiris. Nah, pengetahuan empiris juga selalu tunduk pada revisi. Jadi selalu ada pembaruan-pembaruan berdasarkan bukti yang lebih lengkap. Katakanlah, batasan keteraturan untuk yang dapat diamati. Sebelumnya, kondisi ketika keteraturannya berbeda, terjadi di bawah kondisi yang berbeda. Selain itu, pengetahuan empiris menawarkan begitu banyak informasi berharga yang dapat kita gunakan di sini sebagai contoh keterbatasan epistemologis. Intinya adalah bahwa pendekatan epistemik atau epistemik tradisional yang berharga ini tidak komprehensif dalam menjelaskan semuanya, terutama apa yang kita sebut sebagai pertanyaan metafisik. Oke, berikutnya saya serahkan kepada narasumber berikutnya, silakan. Salam, selamat malam rekan-rekan sekalian. Saya akan melanjutkan topik dari kelompok kami, yakni epistemologi teosentris dan kristosentris. Seperti apakah epistemologi dengan Tuhan yang alkitabiah sebagai titik awalnya? Dengan ini tidak bermaksud bahwa membahas tentang epistemologi teologi alam yang mungkin berusaha untuk sampai kepada Tuhan pada kesimpulannya. Karena muncul pertanyaan bahwa epistemologi apa yang akan kita harapkan jika kita mulai dengan Tuhan yang diwahyukan dalam kitab suci.
Demikian pula halnya misalnya epistemologi apa yang mendasari proklamasi apostolik dalam Kisah Rasul, di mana aktivitas Allah dalam Yesus muncul sebagai pesan keselamatan yang mendasar. Kalau kita memulai dari Kristus disajikan kembali oleh Roh dalam Injil, maka kita memulai dari Injil Yohanes, karena di sana menawarkan penggambaran yang sangat membantu dari epistemologi kristosentris, di mana Yesus mengirimkan Roh Kudusnya kepada orang percaya. Di dalam kitab Yohanes ini juga menuliskan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Injil Yohanes juga mengungkapkan bahwa dalam ayat ini Roh melanjutkan apa yang telah dilakukan dalam Injil, ya, yang Yesus lakukan. Seperti Yesus, Roh mengisapkan dunia akan dosa. Seperti Yesus, Roh menghadapkan dunia dengan penghakiman. Roh Kudus juga menyatakan Yesus kepada dunia melalui orang percaya yang memberitakan Dia, karena Yesus mengirimkan Roh-Nya kepada orang-orang percaya. Demikian juga Roh Kudus terus menyatakan Yesus kepada para pengikutnya sendiri, sebagaimana Yesus memberitahu kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi, ya, apapun yang ia dengar daripada Bapa. Roh Kudus memberikan pernyataan apapun yang ia dengar dari Yesus, termasuk apa yang ia katakan, apa yang akan datang. Nah, jika kita ingin membingkai sebuah proses atau pengalaman di dalam epistemologi epistemik yang diakui asing bagi Yohanes, maka aspek objektif dengan aspek subjektif itu akan menjadi sebuah bagian yang saling melengkapi. Demikian pula halnya tentang aspek historis dan juga aspek eksistensi. Sama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kalau kita mulai membingkai proses atau pengalaman ini dalam terminologi epistemik, maka dimulai dari Injil tentang tindakan Allah dalam sejarah asli, dan kemudian diverifikasi oleh para saksi, ya, saksi ahli dan para penganut kelanjutan. Dilanjutkan didukung oleh para pesaksi yang mengenal pengalaman, atau mereka memiliki pengalaman yang menyatakan Yesus kepada dunia. Dilanjutkan bahwa pengalaman ini akan dilakukan oleh orang-orang percaya yang memberitakan Dia. Ketika orang mendengar Injil, tidak hanya diharapkan pada satu pandangan, karena ada dua pandangan, yakni pandangan Yohanes dan juga Paulus. Dalam pandangan Yohanes, Yesus demikian hadir dalam pesan itu, ya, dan menyampaikan tuntutannya oleh Roh. Maka oleh sebab itu yang ia lakukan kepada mereka yang mendengarnya secara langsung, sedangkan Injil teologi Paulus menggambarkan tanggapan orang percaya terhadap khotbah Paulus sebagai yang menerima tidak hanya kata-kata manusia, tetapi itu adalah firman Allah yang terbukti berhasiat ilahi di antara mereka, di antara orang-orang percaya itu. Maka oleh sebab itu dalam arti tertentu kita dapat berbicara tentang epistemologi Kristen sebagai epistemik karismatik, didasarkan pada bukti sejarah, namun ditegaskan oleh kesaksian hidup dari Roh Allah sendiri. Orang yang bertanggung jawab atas bagaimana mereka merespon Allah secara langsung, menantang hati mereka dalam Injil. Nah, kita melihat kekhususan historisnya. Historis pendekatan ini secara alami akan membuat beberapa orang menjauh atau pelanggaran Paulus temukan dalam contoh salib, ya. Karena banyak sekali tantangan-tantangan dalam hal itu. Namun kekhususan historis seperti itu sebenarnya diharapkan. Nah, tanpanya paling-paling kita hanya mungkin menganggap bahwa dewa deistik terungkap dalam hukum alam, tetapi dikecualikan dalam realitas kita sendiri. Dalam pengetahuan historis tertentu, ya. Baik bagi teis maupun deis, jika Tuhan universal menyatakan dirinya di alam semesta secara fisik, kita mungkin berharap akan menemukan tanda tangannya dalam ketentuan pola alam, khususnya dalam kompleksitas yang menantang. Kemungkinan kebetulan yang masuk akal bagi penjelasan. Nah, jika Tuhan universal mengungkapkan dirinya dalam kekhasan keberadaan kepada manusia, kita mungkin diharapkan untuk mencari wahyu dalam kekhasan sejarah. Nah, di sana kita mungkin berharap untuk menemukan wahyu yang terkait khususnya dengan orang-orang yang bahkan kadang-kadang mereka enggan untuk melestarikan warisan monoteisme. Sehingga kita juga melihat iman yang masih ada yang mengklaim warisan itu. Nampak bahwa tradisi nubuatan Alkitabiah Allah secara aktif mengejar dan menantang umatnya mencapai klimaks, terutama dalam pelayanan Yesus. Kita boleh melihat bukti eksperiensi dan kesaksian dalam epistemologi karismatik. Nah, baik pengalaman maupun kesaksian, baik komponen personal maupun komunal, berperan dalam epistemologi ini.
Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang di Yerusalem tentunya, tetapi kepada saksi-saksi yang dipilih Allah. Itu dalam Kisah 10 ayat 41. Nah, saudara, meskipun contohnya seorang Cornelius mendengar kesaksian Petrus tentang Yesus, dia daripada dia melihat Yesus sendiri, Cornelius itu mengalami Roh Kudus. Dia tidak melihat Yesus, tetapi dia hanya mendengar kesaksian. Ya, Cornelius dan seisi rumahnya menerima penegasan melalui pengalaman. Tapi setelah menerima pesan, dengan mempercayai kesaksian-kesaksian yang ia dengar. Kesaksian dan pengalaman dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, lawan bicara Yesus menantang keabsahan kesaksiannya. Itu terbukti ketika orang-orang Farisi dan orang-orang yang ahli-ahli Taurat pada waktu itu mempertanyakan tentang kuasa yang Yesus miliki. Karena dia satu-satunya yang melihat apa yang disaksikan. Yesus menantang. Dia hanya berkata bahwa dia berasal dari Bapa dan hanya dia yang menyaksikan. Sehingga dia katakan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, kalau ada 2 atau 3 saksi, itu kan menjadi sah. Karena mereka hanya berkata, wah, Yesus hanya menyaksikan dirinya sendiri. Yesus menjawab, bagaimanapun pengalaman uniknya secara unik memenuhi syarat untuk bersaksi tentang klaimnya. Dia mengklaim bahwa Bapaknya bersaksi bersama dengan dia karena dia tidak sendirian. Nah, pada pengkritiknya memang dia memiliki sebuah perspektif daging dan duniawi. Sedangkan dia, Yesus sendiri dalam Injil Yohanes itu memiliki perspektif surgawi. Mereka menerima kesaksian secara langsung. Mereka dapat berbagi pengalaman keselamatan dari murid-murid yang pertama. Terjadi contoh dalam ayat-ayat di berikut itu. Nah, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit, tidak akan menyatakan dirinya secara langsung kepada dunia, tetapi kepada mereka yang berjalan bersama-sama dengan dia sebelumnya. Janji ini awalnya dipenuhi dengan penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes ada seorang murid disebut dengan Thomas. Dia menolak untuk mempercayai rekan-rekannya karena dia belum melihat Yesus sendiri, kan? Nah, tapi ketika Yohanes mengalami Yesus secara langsung, lalu ia menawarkan sebuah pengakuan klimaks dalam Injil Yohanes, berkata, Tuhanku dan Allahku. Yesus mengakui pengakuan ini. Ya, meskipun pada awalnya dia menolak, tetapi karena dia melihat, dan Yesus berkata, ini modelnya sebagai iman, tetapi dia menegaskan kembali kepada orang-orang yang mendengar bahwa berkat yang lebih besar bagi mereka yang percaya tanpa melihat. Wahyu dan penerimaan. Paulus menyampaikan bahwa Injilnya datang kepada orang Tesalonika bukan hanya sebagai sebuah kata-kata, tetapi lebih kepada pengalaman kuasa Roh Kudus dan jaminan yang penuh. Paulus berkata bahwa Injil terbukti ampuh dalam mengubah mereka dari penyembahan berhala kepada Allah yang hidup. Paulus menegaskan bahwa Injilnya tidak datang dengan ketidaktulusan. Injil itu datang dengan ketulusan, sehingga dia bersyukur kepada Tuhan karena para pendengarnya mengenali pesan ini sebagai perkataan Tuhan sendiri. Meskipun itu disampaikan oleh seorang manusia bernama Paulus. Nah, Paulus mengharapkan bukan hikmat manusia tetapi kuasa roh yang mengubah para pendengarnya. Memang Paulus menyampaikan dengan hikmat manusia, tetapi dia percaya bahwa roh yang mampu mengubah para pendengarnya untuk memahami daripada pengenalan akan Tuhan. Jadi Paulus menyadari bahwa Kristus sendiri berbicara dalam dia dan melalui dia. Kalau salib Kristus terlihat dalam penderitaan dan pesannya sendiri, Paulus menegaskan bahwa ini merupakan sebuah pengalaman dalam kehidupannya tentang bagaimana salib itu mampu mengubah kehidupan daripada Paulus. Dalam Injil Sinoptik, Yesus menyatakan epistemologi wahyu yang melampaui ketergantungan eksklusif dan kecerdasan manusia. Kalau kita boleh melihat, tanpa kebijaksanaan dikatakan kitab Matius, dunia tidak akan bisa menembus identitas Yesus. Kenapa? Karena kerajaan diberikan bukan kepada orang-orang bijaksana. Seolah-olah mereka paling berjasa, mereka berkata mereka paling bijaksana. Tetapi kepada bayi-bayi, kepada mereka yang menerima kekabaran itu dengan iman. Karena dikatakan apa? Mereka yang menerima kerajaan seperti anak-anak adalah mereka yang siap untuk bergantung kepada Bapa Surgawi. Mereka yang punya kerajaan surga. Beberapa orang Kristen mula-mula seperti Paulus adalah orang yang sangat cerdas. Seperti sebagian dari kita. Bagaimanapun Paulus harus memiliki kebanggaan yang secara pengalaman tersingkir darinya untuk membawanya kepada iman. Dia tidak lagi membanggakan kemampuannya berpikir, tapi dia membanggakan bahwa Kristus yang memberikan kepadanya sebuah penegasan kekuatan Roh Kudus. Jadi gerakan Yesus secara luas mengakui Roh sebagai agen utama hikmat dan wahyu. Menunjukkan bahwa epistemologi karismatik adalah epistemologi pneumatik. Jadi epistemologi orang-orang karismatik itu adalah epistemologi daripada Roh Kudus. Injil mencakup baik narasi, tindakan Allah, dan interpretasi yang diilhami. Jadi dalam Injil, Roh mengungkapkan Yesus secara baru, memberikan kejelasan epistemik, dan dengan demikian tanggung jawab moral. Oleh karena itu,
Rekan-rekan sekalian, Paulus mengharapkan agar pesan penuh dari Roh dapat diterima sepenuhnya hanya oleh karena mereka yang dikondisikan oleh Roh. Demikian, terima kasih, dilanjutkan. Terima kasih. Sekarang saya akan mencoba membahas tentang iman sebagai komitmen epistemik. Iman sebagai komitmen epistemik. Iman yang konsisten dengan pikiran roh adalah komitmen yang epistemik. Kita terkadang menjaga kehidupan moral kita, tetapi menyerahkan kehidupan intelektual kita kepada skeptisisme dunia. Namun, jika Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, wilayahnya harus mencakup kecerdasan kita. Kita mungkin mengeksplorasi pilihan, tetapi pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, atau sejauh kita berkomitmen untuk mengikuti Dia, mempercayakan diri kita kepadanya, dan dengan demikian mempertaruhkan arah hidup kita padanya, melibatkan komitmen epistemik. Adapun kesulitan kita sebagai orang yang beriman dalam berkomitmen ialah menyeimbangkan nilai intelektual yang kita miliki dari penyelidikan terbuka dengan komitmen pribadi dari pikiran kita kepada Kristus. Kita terkadang menjaga kehidupan moral kita, tetapi tidak menyerahkan kehidupan intelektual kita pada Tuhan. Namun jika Kristus adalah Tuhan atas hidup kita, wilayahnya harus mencakup kecerdasan kita. Kita mungkin mengeksplorasi pilihan, tetapi pada akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, atau sejauh kita berkomitmen untuk mengikuti Dia, mempercayakan diri kita kepadanya, dan dengan demikian mempertaruhkan arah hidup kita kepadanya, melibatkan komitmen epistemik. Membaktikan kecerdasan kita untuk pelayanan Kristus dalam Roma 12 ayat 2 berarti bahwa kita bekerja pada sebuah kisi dari asumsi yang melekat pada ketuhanan Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita tidak dapat memeriksa pertanyaan dengan jujur dalam diri kita, tetapi kebiasaan akademis kita untuk menempatkan standar bukti yang terlalu tinggi untuk dilampaui bukanlah kejujuran. Itu dipraktekkan dengan suatu ketidakpercayaan. Iman yang penuh datang ketika kita cukup yakin untuk secara pribadi mengandalkan pandangan dunia yang terkandung dalam kebenaran bahwa Kristus adalah Tuhan. Next, saya serahkan kepada narasumber selanjutnya. Beberapa contoh pembacaan yang tepat. Next. Tuhan berfirman dengan perantaraan hamba-hamba Tuhan atau para penginjil dengan disertai dengan kuasa rohnya yang kudus. Firman Tuhan disampaikan di gereja dengan tujuan supaya semua umat mengenal Kristus dengan benar dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Namun perlu disadari bahwa ketika firman Tuhan disampaikan dalam gereja, secara tidak langsung firman Tuhan tersebut akan bersentuhan dengan budaya di mana gereja berada atau berdiri. Misalnya ketika gereja berada di negara barat, maka secara tidak langsung gereja pasti akan berjumpa dengan budaya barat. Begitupun ketika gereja berada di negara-negara bagian timur atau daerah-daerah tertentu, gereja pasti akan bersentuhan dengan budaya-budaya timur atau budaya-budaya daerah tersebut. Misalnya tentang penutup kepala wanita ketika mereka beribadah di gereja, atau ketika berdoa seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16. Begitu juga negara seperti Nigeria, hal ini bagi suatu negara seperti Nigeria, hal ini relevan dan bersifat wajib. Selain itu di Nigeria juga diberlakukan ciuman suci sebagai ungkapan salam. Bahkan di Afrika Tengah, salam dengan ciuman suci lebih dipahami daripada penutup kepala. Namun di negara barat modern, memakai penutup kepala bagi wanita ketika berdoa atau pergi ke gereja tidak relevan, karena mungkin tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di sana. Next. Sehubungan dengan konteks budaya, saya berpendapat bahwa agar firman Tuhan dapat dipahami oleh penerimanya atau orang-orang yang kita injili, pelayanan gereja sebaiknya lebih mengarah pada pola pelayanan kontekstual.
Sehingga gereja hadir bukan untuk menyingkirkan budaya yang ada, tapi gereja hadir untuk memfilter dan masuk dalam budaya tersebut, bahkan mengadopsi budaya tersebut, budaya yang ada dengan esensi yang berbeda, dengan menitik beratkan ke arah penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Contohnya kalau di Kalimantan itu ada pernikahan adat, itu bisa dilaksanakan oleh gereja dengan konteks yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Kalau sebelum mereka menjadi Kristen, mereka melaksanakannya dengan pemujaan kepada dewa-dewa atau kepada roh-roh lain. Tetapi ketika itu masuk dalam gereja, maka itu bisa difilter dan bisa dijadikan sebagai salah satu acara ritual dalam pernikahan dalam sebuah gereja. Salah satu contoh ada di Kalimantan Selatan juga ada ucapan syukur yang dilaksanakan setiap tahun oleh gereja-gereja, dan itu juga merupakan pengadopsian dari budaya mereka yang awalnya masih beragama suku, dan itu bisa diadopsi oleh gereja. Sekian, terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya adalah tentang membaca naratif. Nah, menurut Robert Menzies, kita orang Pentakosta membaca dengan cara yang berbeda. Kita selalu membaca narasi kitab Kisah Para Rasul, khususnya bagian tentang pemenuhan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, sebagai model bagi kehidupan kita sehari-hari. Cerita atau narasi dalam Kisah Para Rasul adalah cerita kita. Bagaimana mujizat terjadi, penderitaan dalam mengikut Yesus, pelayanan yang penuh kuasa, mengusir setan, dan lain-lain. Kita memiliki hubungan yang erat, yang penuh kuasa gitu dengan teks Kisah Para Rasul, dan mengizinkannya membentuk hidup kita, harapan, bahkan mimpi kita. Orang Pentakosta tidak melihat adanya jurang pemisah antara teks dengan kehidupan masa kini. Next. Namun, memang tidak semua sepakat dengan cara pembacaan naratif orang Pentakosta. Sebagian lebih mudah menerapkan surat-surat Paulus dalam kehidupan sehari-hari tanpa banyak berpikir. Beberapa lebih enggan menerapkan narasi. Pembacaan narasi hanya dilihat untuk merekonstruksi sejarah keselamatan. Namun, Craig Keener mengatakan bahwa narasi ini sebenarnya berisi pola bagaimana Tuhan bekerja dalam beberapa situasi, dan kita dapat belajar dari pola ini. Seperti yang 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, ini Craig Keener mengutip 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, oke, next. Selanjutnya, nah ada beberapa isu-isu terkait tentang pembacaan naratif. Yang pertama, soal bahasa roh. Pertanyaan mengenai apakah bahasa roh selalu menjadi tanda baptisan Roh Kudus menjadi perdebatan para sarjana hari-hari ini. Jadi Craig Keener menulis ini yang terjadi juga di kelas kita ya. Mereka berpendapat bahwa bahasa roh tidak selalu menyertai ketika orang menerima baptisan Roh Kudus dalam kitab Kisah Para Rasul. Namun, menurut Craig Keener, bagaimanapun juga bahasa roh berkali-kali diulang dalam tulisan Lukas. Keener berpendapat bahwa penekanan mengenai bahasa roh dalam tulisan Lukas erat kaitannya dengan misi, di mana bahasa roh memberdayakan orang percaya untuk melakukan misi. Misalnya bahasa roh dalam peristiwa Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain itu mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing. Dalam peristiwa ini, bahkan bahasa roh yang terjadi diterjemahkan tanpa ada interpretasi dari penerjemah atau penafsir bahasa roh. Nah, next, boleh? Yaitu mengenai kritik narasi biblikal. Dalam beberapa dekade terakhir, kritik narasi biblikal menyoroti pentingnya membangun teologi dari narasi. Nah, ini yang dibangun sama orang Pentakosta, yaitu membangun teologi dari narasi. Dan ini sudah bisa dibuktikan secara epistemologi. Ya, selain perkembangan kritik narasi, hari-hari ini kita juga mengetahui bahwa biografi dan historiografi yang bersifat lama, bersifat kuno, secara teratur berusaha menanamkan pelajaran moral, agenda politik, dan juga lain-lain gitu ya. Nah, lebih lanjut ada isu terkait juga. Next, boleh. Para penulis Alkitab
sebenarnya dalam narasinya tidak mengharapkan alegoris atau kita mengalegoriskan tulisan mereka. Namun yang mereka harapkan ketika mereka menulis adalah pembacanya itu mengambil pelajaran berharga dari tulisan tersebut. Jadi bukan alegoris yang diharapkan. Nah, yang terakhir, next lagi. Nah, kita sebagai bagian dari narasi kisah para rasul, dengan mencangkok hidup kita ke dalam narasi biblikal, kita menjadi bagian dari lanjutan narasi tersebut. Orang Pentakosta mula-mula seringkali melihat kisah para rasul 28 sebagai suatu akhir yang terbuka. Jadi bukan akhir yang tertutup, tetapi akhir yang terbuka. Hal ini direafirmasi oleh kritik narasi atau dikonfirmasi oleh kritik narasi. Selama misi harus dilakukan atau digenapi, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memenuhi kita, dan kuasa yang sama itu dijanjikan kepada kita. Demikian juga, kita yang melanjutkan misi ini menjadi bagian dari narasi sejarah keselamatan, yang titik mulanya adalah kisah para rasul. Ya, saya serahkan kepada yang presentasi berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan dengan pandangan dunia di bawah penghakiman. Yang pertama, pandangan dunia membentuk cara kita membaca kisah keajaiban, sama seperti pandangan dunia membentuk cara kita menafsirkan kenyataan secara lebih umum. Hermeneutik kepercayaan yang dikatakan Richard Hans adalah hermeneutik dari kecurigaan. Maksudnya adalah lahir dari rasa ingin tahu dan mencari tahu, sehingga tulisan-tulisan yang dalam Alkitab mengungkapkan maknanya hanya kepada mereka yang mencarinya dengan penuh semangat. Kemudian, ada tempat untuk kecurigaan yang dimaksudkan di atas, sebagaimana yang diakui oleh hikmat Israel dalam Amsal 9 ayat 16, Amsal 22 ayat 3, dan seterusnya, yang diakui adanya pengertian dari orang-orang yang mencari tahu dan yang memiliki rasa curiga. Tetapi setiap manusia memiliki kekurangan, bahwa tulisan Amsal ini adalah catatan dari Raja Salomo. Jadi tetapi meskipun dia berhikmat dan punya pengertian, namun ada kekurangan. Namun demikian, Tuhan yang layak untuk dipercayai, dan pada titik tertentu penolakan kita terhadap tanda-tanda yang benar menjadi ketidakpercayaan yang salah. Di dalam Bilangan 14 ayat 11, di situ dikatakan Tuhan telah melakukan hal yang ajaib di tengah-tengah bangsa Israel, namun mereka masih saja tidak percaya. Ini yang dikatakan kita yang menolak tanda-tanda benar yang menjadi kepercayaan yang salah. Itu yang penolakan dari kita sendiri. Selanjutnya, Tuhan dalam Alkitab bukanlah Tuhan paradeis atau non-dewa yang definitif dari ateisme. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan semesta, tetapi dia juga bertanggung jawab atas ciptaannya itu, dan juga Tuhan yang lahir ke dunia dan memiliki kuasa, dan sudah pasti ia adalah Tuhan. Kemudian kita sebagai manusia sangat tergantung pada berkat Tuhan, seperti sumber daya, teknologi, dan pendidikan. Tetapi kita sering bertindak seolah-olah Tuhan tidak dapat membantu kita jika kita kehilangan berkat tersebut. Yang dimaksudkan adalah kita sebagai umat Allah benar menjalankan peribadatan dengan antusias, tetapi kita sering lupa kalau ada tangan Tuhan yang menolong kita, menganggap bahwa kita sendiri yang bekerja untuk mendapatkan hal tersebut, sehingga menyangkal kekuatan dari Tuhan. Itu kita berpegang pada suatu bentuk kesalehan, tetapi menyangkal pada kekuatannya. Itu yang dimaksud dengan 2 Timotius 3 ayat 5. Kemudian selanjutnya, next. Pandangan dunia di bawah penghakiman, yaitu pada titik tertentu penolakan kita terhadap tanda-tanda yang benar tentang Tuhan menjadi ketidakpercayaan yang salah. Seharusnya Tuhan layak untuk kita percayai, seperti pada saat kita bergantung pada pemberian Tuhan yang baik kepada kita. Jadi kesimpulan dari pandangan dunia di bawah penghakiman, yang pertama adalah yang di atas, itu maksudnya adalah setiap kita sangat bergantung
kepada kekuatan Tuhan, karena Ia yang layak kita percayai. Yang kedua, kita berpegang pada suatu bentuk kesalehan, tetapi menyangkal kekuatannya. Yang dimaksudkan adalah jangan menjalankan peribadatan dengan antusias, tetapi tidak tahu bahwa Tuhan yang memiliki kuasa tetap ada sampai saat ini. Sekian hasil presentasi dari kelompok 3. Tuhan Yesus memberkati.